update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Saya lupa gitu. Saya nggak tahu, tiba-tiba kalian datang, teman-teman infotainment semua yang saya kasihi, tiba-tiba disegrap nih kayak begini rame-rame. Saya itu sekeluarga besar di blog. Oke, dari awal saya itu di blog dari tahun 17. Jadi sama sekali jujur sampai detik ini tidak pernah tahu apa-apa yang ada di dalamnya. Gitu. Kalaupun saya tahu, saya kaget itu kemarin saya biasanya close comment di foto-foto saya itu ternyata masih ada yang kayak di Reels ya, di Reels ada foto yang masih bablas. Yang saya kecewanya di foto-foto, benar saya mengajar di salah satu kampus di Jakarta, kumpulan emak-emak kacamata kuda menilai saya, gitu ya. Saya menganggap itu emak-emak berkacamata kuda menilai saya, memaki-maki saya, mengutuk saya segala macam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak gitu. Jadi ada apa? Gitu. Jadi saya kebetulan IG saya itu juga dipegang sama manajemen saya. Saya ada asisten yang juga memantau IG saya. Ada apa? Ternyata saya baru ketemu sama asisten saya baru tadi, karena dia juga ada kesibukan di luar kota. Saya baru ketemu sama staff saya. Oke, akhirnya ada manajer saya juga, Mbak Renta. Dan saya juga nggak pernah mau tahu. Ada orangnya dan saksinya, saya dari awal masalah saya, khususnya menyangkut anak-anak saya, tidak mau tahu. Saya hanya percaya apa yang saya lihat langsung, saya dengar langsung, atau saya baca langsung. Jadi yang rekan-rekan wartawan di sini, saya benar-benar nggak tahu masalahnya. Malah gini, saya di depan rekan wartawan semua, mohon maaf lahir batin buat ibu-ibu ini yang sudah mencaci maki saya minta maaf. Begini, saya itu menyesal nulis itu, karena ternyata sebenarnya bukan kalian. Kalian itu korban dari berita sampah, ya, masalah tentang keluarga saya, tentang anak saya. Itu sama sekali sama kalian itu malah korban. Saya minta lahir batin sama kalian itu jadi korban. Jadi please, saya itu sebenarnya juga maksud saya menulis sedemikian rupa waktu di foto di salah satu feed saya itu foto saya. Saya itu sebenarnya ingin nolong kalian, mengingatkan kalian, please jangan jadi orang fasik, ya. Jangan kita berkumpul dalam fitnah yang sama. Dan saya perihnya lagi nih rekan-rekan ada artis kelasnya mereka lah ini ya, artis junior ini yang sok nimbrung juga ternyata di situ, yang tidak pernah, padahal teman artis ya, tanya aja langsung nih ke muka saya, ke rumah saya, di lokasi syuting, tidak ada. Jadi wow, kacamata kuda sekali ya, gitu. Saya tanya sama staff saya, sama asisten saya, itu coba dilihat klasifikasi mereka itu seperti apa sih gitu. Ya ini semua emak-emak yang ternyata punya nasib yang sama gitu loh. Ternyata orang yang sama kaumnya ya berkumpul ya. Jadi ya gimana? Kalian itu, saya ini diserang sama para wartawan atas pendapat orang yang kaumnya sama, yang berpendapat sama. Jadi saya tidak mau melakukan pembelaan apapun dengan yang diberitakan sampah di akun IG-nya dia itu. Karena saya yakin saya dengan anak-anak itu yang bela cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah yang bela. Itu saja. Oke Mas Arik, mungkin makasih. Yang kemudian menjadi polemik bagi si mantan. Nah, mungkin aku mau konfirmasi, mungkin Mas Arik bisa klarifikasi terkait tadi paspor sendiri. Si mantan ini mengklaim bahwa saat Mas Arik meminta paspor itu, saya tidak meminta, koreksi itu bahasanya salah. Ya, saya tidak meminta. Saat hari ulang tahun, menolong. Hadiah ulang tahunnya untuk anak berupa PS5 dibalikin dengan syarat paspornya harus ada. Mungkin Mas Arik bisa klarifikasi hal itu. Artinya Mas Arik lebih mementingkan pendidikan dari quality time begitu ya, dibandingkan anak-anak harus menghabiskan waktunya bermain game gitu ya.
Ya, itu kan dia juga ada. Itu tanggung jawab saya membagi waktu anak-anak dengan quality time yang ada, quality time dengan belajar segala macam. Itu kan tanggung jawab saya, bukan tanggung saya kepada mantan saya loh. Mentang-mentang dia ngelahirin, tidak. Kan dia ninggalin rumah tangga juga. Jangan lupa di situ. Anak-anak ini korban. Jadi jangan ini deh playing victim, serasa dialah terkorban yang paling berat di sini. No, korban terbesar itu di anak-anak. Tapi kalau Dok, tanggapannya dong, dok. Tanggapannya dari pihak lawyernya mantan juga mengatakan ada krim kotor dan mencuci otak anak untuk cuci terhadap itu. Ya itu gimana Pak? Tidak, itu semua sampah. Saya nggak punya kemampuan itu. Saya bukan yang belajar psikologi. Bagaimana saya, ya, saya bingung dianggap. Makanya saya itu juga salah satu cacian makian dan datang ke saya. Bagaimana saya bisa mencuci? Gini deh, kalau anaknya berkenan dan saya kasih izin, silakan interview anak saya. Mungkin mantan saya mau anaknya langsung mau jadi artis, ya. Sania Marwa begitu, anak-anak mau saya persilakan dikejar sama wartawan, itu mau kamu. Oke, Sania Marwa atau anak-anak dari artis-artis yang lain mau seperti itu. Kan dia psikolog anak. Dia paham anak itu bisa dicuci otaknya atau enggak. Kan saya ada alamat, nanti semua saya bagi psikolog anak saya. Ya, anak saya itu cuci nggak otaknya sama saya. Jadi mantan saya itu hati-hati kalau ngomong. Itu aja. Batasan-batasan yang diberikan katanya hanya boleh ketemu Di sekolah Oke, itu menarik sekali. Saya cek lagi sama staf saya, Mas, halaman pertama 7 tahun ngomongnya, maka saya bingung 7 tahun kalau masalah lembar pertama katanya 7 tahun nggak bertemu dengan anak-anak. Nanti lembar berikutnya hanya cuma ketemu di sekolah. Ini sebenarnya bertemu atau tidak bertemu sih? dan hanya jam istirahat, tidak boleh foto. Emang itu sekolah saya. Anak-anak main-main di sana. Apa selama di sekolah saya juga bisa ketemu anak-anak? Mantan saya itu dapat privilege jadi sekolah, sampai ada kegiatan siswa di mana orang tua dilarang datang, dia masih boleh datang. Bisa datang diizinkan. Karena hello artis kali. Masih. Itu bodohnya sekolah saya, waktu sekolah anak-anak saya masih diizinkan. Padahal ada terang-terangan, saya ada bukti email bersama, ya, bahwa orang tua nggak boleh datang. Dan itu bodohnya dari sekolah anak-anak saya mengizinkan mantan saya masuk. Tapi pun itu masih diizinkan, saya diem. Jadi cuma mana ada yang gubris, saya nggak apa-apa. Haknya anak-anak saya, apalagi budaya. Tapi sebenarnya Mbak Mara tuh pernah datang berapa kali sih mungkin ke sekolah sepengetahuannya Mas Arif? Sampai detik ini sepengetahuan dari anak-anak saya, dan apa namanya, dan tiba-tiba dia foto di sekolah terus dia posting. Saya tahu dari teman saya juga, ya nggak tahu, minimum 1 kali dia datang. Kecewa nggak sih Mas Arif? Maksudnya sikap dia yang upload di sosmed gitu? Seharusnya kan jadi pribadi. Dan itu memang jadi Saya sampah juga dong kalau saya kecewa sama berita sampah. Dia kan psikolog anak, paham dong keberadaan anak. Satu yang saya ingatkan, ini pesan buat seluruh orang tua di Indonesia, bukan orang tua siapa saja, bukan berarti orang tuanya artis. Gini, anak-anak saya rasa di dunia punya hak untuk punya image baik lahir di dunia ini. Ini juga saya sampaikan kepada KPAI, bukannya anak-anak saya punya hak punya image baik. Ya. Siapa yang merusak image baik ini?